Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 12 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kate Kelvin juga sampailah ke rumahnya Tante Merin dan dia juga mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Tante Merin. Tapi tidak ada yang buka. Lalu si Kate Kelvin juga dia nyalingker ke pinggir, dia akan mengintip dari kaca, yaitu dari kamarnya Tante Merin kalau ada orang di dalam. Tiba-tiba di sini dia sangat kaget melihat Tante Merin yang lagi mewek di kamar rahasianya, yaitu di kamar bayi, sambil dia memeluk kado. Lalu tiba-tiba datanglah Fajar yang membawa makanan untuk Tante Merin. Lalu si Kate Kelvin juga dia kaget dan dia juga langsung nunduk, dan tiba-tiba di sini tangannya kejiret sama jiretan tikus, dan di sini juga tangannya si Kate Kelvin juga kena jiretan tikus, dan si Kate Kelvin juga menahan sakit dia sambil merah karena takut ketahuan sama Fajar. Lalu Fajar juga dia mendengar ada suara di pinggir dan dia juga langsung menghampiri ke pinggir itu. Tapi di sini Pak Fajar juga ngomong sendiri, tapi tidak ada siapa-siapa, kata Pak Fajar sambil pulang lagi dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia langsung masuk ke dalam rumahnya Tante Merin. Lalu di sisi lain terlihat si Kate Kelvin dia langsung berdiri sambil membuka senteg itu jiretan tikus sambil dia menahan sakit, dan dia juga sudah melepaskan jiretan tikus itu juga dia sangat kesakitan dan juga pergi dari tempat itu. Lalu terlihat di dalam rumahnya Tante Merin, Pak Fajar juga dia memanggil-manggil Mbak Lia. Dia juga tidak ada yang menjawab. Lalu di sisi lain Tante Merin yang keluar dari ruang rahasianya, yaitu dari kamar bayi, tiba-tiba pas di luar dia mau jatuh, dia mau pingsan karena dia masih lemas. Untung dengan sigap Pak Fajar menangkapnya. Lalu Pak Fajar juga dia membawa Tante Merin ke kamarnya. Lalu Fajar juga dia nanya kepada Tante Merin, kalau Koko kemana Tante? Kata Fajar kepada Tante Merin, tadi itu mau keluar dulu, kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Tadi katanya ada keperluan sedikit, kata Tante Merin kepada Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga membuka makanan yang dibeli sengaja untuk Tante Merin. Singkat cerita Tante Merin juga di sini disuapin lagi oleh Pak Fajar. Persis di sini kayak anak kepada ibunya. Memang dia itu adalah anak kandungnya Tante Merin. Tante Merin juga sangat terharu dan dia juga mewek lagi. Lalu Pak Fajar juga membersihkan air matanya Tante Merin. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kate Kelvin dia sampai ke rumahnya sambil menahan sakit tangannya yang kena jiretan tikus itu, dan dia juga pas dia duduk di kursi ngebahai, tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga menghampiri si Kate Kelvin yang merasakan kesakitan tangannya, dan terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga melihat tangannya si Kate Kelvin yang memar dan merah, dan dia juga langsung mengambil air panas untuk mengompres si Kate Kelvin. Lalu singkat cerita si Nurus Tunjung si Priska juga langsung mengompres tangannya si Kate Kelvin. Pas dia lagi mengompres tangannya si Kate Kelvin, tiba-tiba datanglah si Alia si Hilir Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia berteriak kepada si Priska, apa-apaan ini? Kata si Alia si Atel sambil dia terus duduk di dekatnya si Kate Kelvin, dan juga dia juga melangsungkan mengompres si Kate Kelvin. Tapi dia bukan mengompres tangannya si Kate Kelvin, tapi mengompres mukanya si Kate Kelvin sambil dia melamun. Si Alia si Hilir Atel tidak sadar, si Priska juga dia ngasih tahu kepada si Alia si Atel. Lalu si Kate Kelvin juga ngomong kepada si Alia si Hilir Atel, kenapa kamu itu mengompres muka saya? Bukan muka saya yang sakit tapi tangan saya, kata si Kate Kelvin kepada si Alia si Hilir Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia kaget dan dia juga langsung menundukkan mukanya. Terlihat si Nurus Tunjung si Priska ngomong lagi kepada si Alia si Atel, kamu itu melamun lagi Alia, kata si Priska kepada si Alia si Hilir Atel. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumah sakit Pak Arman, tiba-tiba di sini juga gak lama kemudian datanglah Dewa, Nana, Lula dan Pasa yang sudah ditelepon oleh Pak Arman karena Budiana sakit. Lalu Pak Arman juga dia mengatakan kepada Lula sama
Nana, dan dia juga sangat marah kepada Nana sama Lula, dan dia juga sangat geram kepada Lula. Singkat cerita, di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Arman karena Dewa tidak terima istrinya disalahkan terus dan dimarah-marah. Lalu di sini juga Pak Arman juga dia ngomong kepada mereka, "Saya sudah tidak tahan menyimpan rahasia ini," kata Pak Arman kepada mereka. "Kamu harus tahu bahwa yang terbaring di rumah sakit ini di dalam adalah ibu kandung kamu, Nana Lula," kata Pak Arman dia sambil mewek kepada Lula dan Nana. Nana juga sama Lula dia sangat kaget, tapi Dewa dia tidak percaya. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Arman, meninggalkan Pak Arman. Lalu untuk episode selanjutnya, bocoran nanti malam terlihat di rumahnya Tante Merlin. Tante Merlin lagi disuapin lagi oleh Pak Fajar. Lalu Mbak Lia dalam batinnya dia sambil memandang Pak Fajar lagi menyuapin Tante Merlin. Ini sangat-sangat saya yakin bahwa Tante Merlin itu adalah ibu kandungnya Mas Fajar, karena saya dilihatin memang dia ada kemiripan, kata batinnya Mbak Lia sambil melihatin Pak Fajar yang lagi menyuapin Tante Merlin. Lalu di sisi lain, Dewa sama Nana sampai ke rumahnya dan Dewa juga ngomong kepada Nana, "Itu kamu jangan percaya sama Fajar. Fajar itu karena dia suka sama kamu, dia itu modus," kata Dewa kepada Nana. Nana juga sangat melohok dan kaget. Lalu di sisi lain di sini di sebuah kafe, si Kevin, si Nurus Tunjung, si Alia Syatil dan si Lurus Tunjung, si Priska dia memanfaatkan si Bro Koko Kroni untuk menghancurkan keluarga Dewa Buana. Di sini si Bro Koko Kroni juga akan kena jebakan oleh si Alia Syatil dan si Kevin. Dasar si Bro Koko Kroni dia gila harta juga. Dia juga dalam batinnya dia ngomong, "Saya kalau gini bisa kaya 10% bagian saya," kata si Nurus Tunjung, si Bro Koko Kroni, si Kadal Buntung. Lalu terlihat dia di sisi lain bahwa si Priska, si Alia Syatil juga dia main mata karena dia dapat mengibuli si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat di rumah sakit Bu Diana dia sudah pulang, tiba-tiba datanglah Nana sama Pasa dan Lula, dan datang juga Pak Fajar. Pak Fajar juga dia entah lagi apa, tiba-tiba di sisi lain Dewa juga datang dari kantor untuk menyusul Nana. Dia sangat geram melihat Pak Fajar ada di tempat itu. Lalu Dewa juga langsung menarik Pak Fajar yang lagi memegang tangannya Lula. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung dihajar oleh Dewa. Dasar Dewa dia amarahan. Dan di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, "Kamu itu jangan amarahan terus Dewa," kata Fajar. Lalu di sini terlihat Dewa juga sangat geram kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, "Kamu itu jangan salah paham Dewa," kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa tambah geram lagi kepada Pak Fajar. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Dewa, "Mas udahlah Mas," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Bagaimana kamu ini Nah? Saya tidak mau adik saya dan adik ipar saya diganggu oleh Fajar. Saya sudah yakin kepada kamu Fajar bahwa Nana sama Lula itu bukan adik kandung kamu," kata Dewa sambil menunjuk kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini menjawab kepada Dewa, "Memang Nana sama Lula itu bukan adik kandung saya karena saya sudah tahu identitas saya sebenarnya," kata Pak Fajar kepada Dewa. Terlihat Dewa juga tambah geram, dia juga langsung dia mau menghajar Pak Fajar, tapi dengan sigap Pak Fajar juga dia membentak Dewa, "Kamu itu jangan main asal pukul aja Dewa, kalau kayak gini tidak selesai-selesainya masalah ini," kata Pak Fajar sambil nunjuk kepada Dewa Buana. Terlihat Dewa juga dia diam, sudah dibentak oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga menceritakan semuanya kepada Dewa Buana. "Sebenarnya saya ini memang bukan anak kandungnya Bu Diana. Saya cuma anak angkatnya Bu Diana. Yang anak kandungnya Bu Diana yaitu adalah Nana sama Lula," kata Pak Fajar sambil dia juga mau menangis karena sedih. Lalu Pak Fajar juga dia mengatakan kepada Dewa, "Sekarang kamu sudah jelas, sudah tahu Dewa bahwa saya ini bukan kakak kandungnya Nana dan Lula, tapi anak kandungnya Bu Diana adalah Nana dan Lula," kata
Pak Fajar sambil menunjuk kepada Bu Diana. Bu Diana juga dia tidak bisa berbuat apa-apa juga, dia cuma mengulang, dan Pak Arman juga dia masih menggendeng istrinya. Lalu Dewa juga sudah mendengar omongan Pak Fajar, dia juga sangat kaget dan melihat kepada Bu Diana. Nana juga sama kayak Dewa, dia melihat kepada Bu Diana ini sangat-sangat tidak percaya, kata Nana dalam batinnya. Lula juga dia sama kayak Nana, dia dalam batinnya bicara sambil dia juga mewek sedih. Lalu terlihat di sisi lain Pasha yang mendengarkan pembicaraan mereka, dia juga sangat kaget, dia sangat-sangat tidak percaya. Nana juga di sini dia masih memandang wajahnya Bu Diana. Terlihat Bu Diana juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma meneteskan air mata. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Besar kemungkinan di sini akhirnya Bu Diana juga terungkap rahasianya bahwa dia itu adalah ibu kandungnya Nana dan Lula. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.